الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Langsung tanya jawab aja Ustaz ya? Iya. Persingkat waktu. Ini sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung tulis di kertas. Yang nggak ada minta sama panitia ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya agar kita juga bisa terus berbuat baik kepada kakak atau saudara kandung dan termasuk saudara ipar, karena biasanya masalah muncul dari kakak ipar. Jazakallahu khair. Bagaimana kita bisa berbuat baik selalu sama saudara kita dan saudara ipar? Iya, kalau saudara sih memang nggak pernah ada bekasnya ya. Bukan berarti ipar yang ada bekasnya terus kita remehkan, tidak. Kata Rasul bahkan ipar itu mau sensitif, bukan hal yang main-main. Secara umum, bagaimana kita berbicara dalam muamalah ini bukan memaksa orang untuk mengerti kita. Dalam muamalah itu yang paling baik, bagaimana kita paksa diri kita bermanfaat buat orang lain. Jadi mulailah berpikir dalam muamalah, dalam bermusahabah, bersohib kita sama seorang, apa kira-kira manfaat saya buat dia? Bukan apa manfaat dia buat saya, bukan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, jadi mulai berpikir apa manfaat kita buat orang lain. Bukan nggak boleh dalam bermuamalah kita bicara manfaat dia apa buat kita, boleh. Karena yang namanya teman itu harus bermanfaat buat temannya kan. Tapi secara umum dalam muamalah memberikan manfaat diri kita buat orang lain lebih mulia. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz. Hadiah Ustaz untuk antum tuh. Oh, masya Allah, jazakallah syukran. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang ingin tanyakan, apa hukumnya umroh tanpa mahram? Yang kedua, apa hukum arisan? Jazakallahu khair Ustaz. Ini pertanyaan yang bisa dibuka di Rumah Isyah atau dibuka di Maktabah Samilah sebenarnya. Kita punya handphone canggih, jangan cuma buat WA doang. Bukan, banyak hukum nanti di sana. Ustaz, bagaimana hukum umroh tanpa mahram? Ya hukum asalnya umroh itu kan safar. Nabi bilang, la tusafir mar'ah ila bidhi mahram. Tidak boleh perempuan safar kecuali menggunakan mahram. Memang bicara fikihnya nanti, kalau perempuan umroh tanpa mahram, umrohnya sah, hajinya sah, perjalanannya yang haram. Karena terkadang seseorang diposisikan mungkin tidak mampu menghindari itu. Wallahu a'lam bishawab. Perlu diketahui bahwa kalau sampai dia umroh tanpa mahram, karena registrasi Saudi itu kan perlu ada mahram, sehingga akan tampak kezoliman ketika orang membeli mahram. Dibikin adik kakak dengan seseorang jadi mahram, maka dibikin kartu keluarga palsu gitu. Dibikin jadi mahram seseorang, istri statusnya, dibikin surat nikah palsu, dan itu tipu daya, haram hukumnya ya. Tetapi orang yang berbohong tidak membatalkan umrohnya, cuma dia berdosa dalam hidupnya. Makanya yang paling baik memang menggunakan mahram, itu lebih baik. Berlepas diri dari khilaf tentang umroh pertama adalah wajib hukumnya ya. Berkhilaf tentang perempuan yang sudah tidak haid ya. Ini berkhilaf
nanti ada bab fikih khusus. Tapi saya menekankan sekali menggunakan mahram itu afdal. Wallahu a'lam bishawab. Arisan Ustaz, hukum arisan. Iya, ini arisan sampai juga ya hukumannya ke Singapura ya. Saya pikir cuma di Indonesia doang masalah arisan. Ini kita bicara arisan, sebenarnya terjemahannya luas. Karena yang namanya arisan ini bukan apa namanya, bukan bank di mana kita meminjam atau menaruh atau apa gitu ya. Tapi memang hukum asal arisan dibuat itu untuk silaturahmi. Di mana orang yang arisan itu biasanya dikocok nama. Setiap ketemu bayar 100.000, 10 orang berarti 1 juta dapatnya ya. Itu dalam rangka menabung. Nah kalau sudah simpan, sudah menyimpan, maka mengambilnya nggak boleh ada tambahan, ada pengurangan. Tetapi ini belakangan ini suka salah paham orang banyak ini, sehingga nggak tahu sebabnya apa. Saya juga nggak paham, apa mungkin karena bakhil gitu ya. Menerjemahkan yang dapat arisan menjamu tamu dikatakan riba. Terakhir yang saya dengar begitu. Ini sebenarnya ini yang Rasul paling marah. Kalau ada sahabat ngomongin sesuatu yang sebenarnya sudah jelas, Nabi ambil pasir siram itu. Mahlan bihad ahlaka man qablakum. Inilah yang menghancurkan umat sebelum kalian. Arisan ya arisan. Bicara menjamu tamu beda bab. Jangan pakai dipotong-potong. Tapi kalau orang mau datang nyumbang atau mau bawa makanan atau kita menyuguhkan tamu, Malaysia nggak ada permasalahan. Jangan diterjemahkan saya dapat 1 juta tapi karena saya ngundang tamu harus keluarin 500.000 Ustaz, jadi saya rugi. Ini kan goror. Ya iyalah, kalau bicaranya begitu iya. Tapi jangan khawatir, di Islam ini la yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tak menghormati tamunya. Jangankan waktu arisan, enggak arisan pun kalau tamu datang kita suguhin. Tolong dipisahkan tuh. Ya jangan dibikin-bikin kaku. Ini banyak orang sekarang ini beragama kaku. Agama jadi nggak asik. Orang-orang yang kaku kayak begini buru-buru istighfar deh. Agama jadi ruwet. Agama tuh asik, agama tuh kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Jadi haram itu arisan kalau niatnya menambah atau mengurangi. Tapi kalau memang nggak berniat ke sana menjamu tamu, walaupun kita dapat arisan, Malaysia nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ustaz, saya menikah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sebelum saya menikah kami sempat berbuat hal yang dilarang agama. Akhirnya kami menikah dengan alasan karena kami ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Setelah usia 9 bulan pernikahan, akhirnya kami diberi kepercayaan oleh Allah, yaitu kami mengandung. Kami mengandung. Insyaallah. Maksudnya istrinya mengandung ya saudara? Ya. Pertanyaannya, apakah anak kami nanti akan terkena karma atau akibat buruk atau hal yang tidak baik atas perbuatan kami dulu? Yang kedua, ada yang bilang kalau sesuatu dimulai dengan hal buruk maka nantinya tidak akan bahagia. Apakah kami bisa mendapatkan kebahagiaan, keluarga, sakinah, mawaddah warahmah? Itu aja. Iya. Sikap yang diambil untuk hijrah dari masa lalu itu sudah cara yang baik. Dua-duanya pernah punya masa lalu yang buruk berdua. Sekarang dua-duanya pengen bertobat untuk mengukir sejarah yang baik ke depan. Itu baik ya. Itu lebih baik. Sama mungkin dengan orang yang mungkin di sini nggak ada, insya Allah. Orang yang berhubungan di luar nikah, kemudian dia hamil,
Maka yang menikahi yang diajak berhubungan itu lebih afdol, walaupun nasab ke ibu bukan ke suami. Itu lebih afdol. Sama dengan dulu dia pernah berbuat maksiat di masa lalu dengan pasangannya. Sekarang pasangan ini bertobat untuk kedepannya, itu lebih baik, lebih afdol. Ustaz, apakah kami bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya bisa lah. Karena kalau bicara sakinah ini lain lagi nanti sababnya. Sakinah itu artinya apa sih? Ketenangan. Bagaimana punya keluarga yang sakinah, Ustaz? Ya, Rasul sudah katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan sakinah. Jadi sakinah itu bukan karena kita menikah saja. Setelah menikah, rumah tangga kita sering dibacakan Quran, beramal soleh, baca hadis, belajar, turun sakinah. Jadi kalau dia sudah bertobat dari masa lalunya, kemudian rumah tangganya memang ditaburi dengan kebaikan, ya sakinah. Tapi kalau dia sudah berumah tangga, rumahnya nggak pernah ada yang ngaji, ya, nggak ada kebaikan yang terlahirkan di sana, ya jangan ngayal sakinah. Walaupun namanya sakinah, belum tentu sakinah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah diperbolehkan seorang wanita mengiringi jenazah saudaranya yang baru meninggal? Bagaimanakah ya Ustaz? Karena ada yang berselisih soal ini. Syukron, jazakallahu khair. Ustaz, bolehkah perempuan untuk mengikuti atau mendampingi mayat saudaranya? Haram. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau ikut bareng jalan nguburin mayit buat perempuan baik, sahabiah, perempuan-perempuan zaman Rasul bakal melakukan. Apa alasannya? Perempuan niyaha. Perempuan punya hati yang bentuknya sama dengan hati laki-laki, cuma kekuatannya berbeda. Kalau laki ikut nguburin, sering ziarah, ini hatinya makin kuat. Dia tinggalkan dunia, dia taklukkan akhirat. Tapi kalau perempuan, kalau sering ziarah atau ikut nguburin, akan meratap. Namanya niyaha, dan itu haram. Kadang merobek baju, kantong, menampar pipi, atau apalah ya. Orang-orang Baduy begitu tuh, ada yang meninggal begitu. Itu haram. Ini dia habis nguburin, sampai di rumah bengong, anak pada kelaparan. Mama kenapa nggak masak sih, Ma? Mama kan habis nguburin, ah. Ya. Ada kewajiban yang terlambat, itu haram hukumnya. Allah Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang selalu ingin sempurna, sehingga bila saya melakukan kesalahan sepele saja dia suka ngambek? Contoh, saya lupa memadamkan lampu saat keluar kamar mandi, atau menutup pintu agak keras, padahal tidak sengaja. Saya sudah berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, tapi ada saja yang salah. Di situ kadang saya merasa sedih. Sakitnya di mana deh? Di sini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lika-liku rumah tangga ini. Harusnya orang muda berumah tangga tuh belajar mencintai pasangannya karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Kalau kita cari sempurna di manusia nggak ada. Walaupun Allah katakan insan fi ahsan taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan terbaik. Tapi bukan berarti dia maksum. Dia manusia masih punya
Kalau memang kita mencintai dia, siapkan maklum yang lebih banyak tentang kesalahan yang dilakukan. Rapikan itu kayak. Kecuali kalau nanti dia berbuat sesuatu yang diulang-ulang, yang bikin Allah marah. Mungkin kita terlanjur suka, atau Allah marah, kita belajar benci sama dia. Tadi, apa namanya? Ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Belajar mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Ya. Jadi yang paling baik mulai berpikir apa manfaat kita buat dia. Ustaz, saya tuh dibikin kesal banget sama suami yang ego, istri yang ego dan cerewet, gitu, orang salah-salahan gitu. Cuma saya doang Ustaz yang tahu aslinya dia Ustaz. Berarti cuma situ yang layak mencintainya. Karena nggak semua orang tahu, yang tahu cuma situ. Itu Allah bukakan aib pasangan kita ke kita. Itu bukan main-main. Seperti kita menikah, itu bukan faktor ketidaksengajaan, emang udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya kata Rasul apa? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Rawahu Tirmidzi. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, sabar ketika menghadapi orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Dakwahi dia pelan-pelan. Mungkin dia begitu karena mungkin nggak punya posisi, mungkin dia begitu karena nggak dipandang. Cari sababnya, karena nggak mungkinlah ini ranting menjadi arang kalau api nggak membakar dia. Betul. Ada hukum sebab akibat. Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana mau nanya mengenai dalil hadis tentang keharaman wanita bersafar tanpa mahram. Kami para TKW semua bersafar tanpa mahram selama bertahun-tahun. Dan ada yang puluhan tahun di sini Ustaz. Dan kami terkena hukum larangan dalam hadis tersebut. Ya, jadi pertanyaan, satu, bagaimana hukum gaji yang kami dapatkan Ustaz? Halal atau haram? Dua, banyak pula rekan-rekan TKW yang sudah punya suami dan tetap bekerja sini dengan izin suaminya. Dengung apa suara? Oh, nggak kedengaran Ustaz? Iya. Cek. Ya, itu aja, sekali lagi aja. Yang pertama, bagaimana hukum gaji yang kami dapatkan? Halal atau haram? Kerjaan apa? TKW Ustaz. Jadi hukum, ya, baik. Ini pertanyaan yang ke-1002. Teman-teman yang memang sudah kerja di luar negeri di mana, mungkin tahu hukum tentang mahram ketika sudah menjalani. Ya, hukum nggak berubah. Bahkan jadi baik ya buat dia bertobat. Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna bil jahalah supaya tubuna min qarib. Kalau dulu kita nggak tahu, sekarang kita sudah tahu. Ya buru-buru berhijrah, berubah. Selesaikan kontraknya, ambil mahram, terusin kerja boleh. Tapi kalau kira-kira bakal enggak, jangan sampai talbis, bercampur sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Jadi yang paling baik ya menegakkan syariat. Mudah-mudahan yang belum punya mahram digampangin punya mahram, insyaallah. Ya Allah kasih kemudahan, karena memang hukum asalnya perempuan wajib dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Gajinya halal gak Ustaz? Halal. Karena dulu dia nggak tahu. Ini ada juga pertanyaannya, kalau tahu gimana Ustaz? Kalau dia sudah tahu, talbis, bercampur. Kayak tadi umroh. Ya, umrohnya sah, cuma dia berdosa. Nanti kalau dia belum mampu menghindari karena kontrak dan lain sebagainya, Ustaz, bagaimana? Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersedekah. As-shadaqah tudhi'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Karena kalau kami berangkat umroh tiap bulan, 2 bulan sekali, saya agak keras kalau masalah mahram ini. Karena memang
kesulitan kita di safar umroh, haji, karena maksiat yang kita lakukan. Nanti ada aja tuh, ya. Sebenarnya manajemennya kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau caranya betul, Allah bantu kita insya Allah. Sebagus apapun manajemen, kalau caranya salah ya pasti banyak ujiannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedih karena suami yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 46 tahun tiba-tiba meninggalkan saya bersama wanita lain dengan memberi talak 3 tanpa saksi. Bagaimana saya harus menghadapi semua ini agar saya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mohon petunjuk hamba Allah. 46 tahun tiba-tiba ditinggal bersama wanita lain. Memberi talak tanpa saksi. Panitia mana? Oke. Ustadz, ini lagi kecewa dia nih. Dia pernah mengarungi bahtera rumah tangga bersama seorang lelaki selama 46 tahun. Tiba-tiba dia pindah ke lain hati. Ini bahkan memberi talak 3 tanpa saksi. Ya memang yang namanya syariat ibadah itu butuh saksi. Talak yang sebagai saksi. Saya kadang suka menyayangkan kita nikah resmi, kita cerai resmi. Jangan. Kita nikah baik-baik, kita bisa baik-baik. Di Islam orang bercerai itu tak hina. Untuk urusan cerai, turun ayat An-Ahzab ayat 36. Karena Allah perintahkan Zaid untuk menceraikan istrinya Zainab. Zaid nggak mau, anak angkat Rasul enak aja. Zainab cakep. Zaid pas-pasan, nggak mau. Tapi harus kata Rasul. Kemarin diamprokin suruh nikah, sekarang dipisah, nggak mau. Turun ayat. Wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Hei kata Allah, tidak ada pilihan lain buat orang beriman, mau laki mau perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na. Jadi nggak boleh komplain, nggak apa-apa. Kalau bercerai itu hina, kenapa Rasul suruh Zaid menceraikan Zainab? Sebenarnya di Islam ini kita ini yang kadang-kadang suka baper. Sekarang kalau berumah tangga sama dia nggak jelas mau kemana, jangan tunggu lama-lama, ingetin. Kalau masih nggak berubah juga, ya ingetin lagi sampai 3 kali, baru kita ambil keputusan. Laki boleh mentalak, perempuan boleh khulu, kembalikan mahar istilahnya. Jangan hayalkan sorga dengan cara beribut. Jangan hayalkan sorga dengan cara maksiat, jangan. Kita suka bawa perasaan kecewa, suaminya berpindah tangan, penyebabnya nggak dicari. Saya kecewa, Ustaz, ini kisah nyata loh. Suami ini bukan suami saya yang dulu, Ustaz. Oh, siapa tuh? Orangnya sama, Ustaz, cuma sifatnya. Dulu dia betah di rumah, Ustaz. Sekarang boro-boro dia betah di rumah. Ya jangan salahkan dulu, coba cari penyebabnya. Apa? Saya nggak pernah berubah, Ustaz. Ya nggak mungkin lah ada api kalau nggak ada asap. Ya, ada asap nggak ada api itu nggak mungkin. Pasti ada asap, pasti ada api. Gini deh, saya mau ngobrol ke rumah nanti, ada suami, ada istri, saya datang lah. Kalau sepihak kayaknya takut salah gitu. Saya datang ke rumah, astagfirullahaladzim, ini rumah. Pantesan aja si suami nggak betah. Masya Allah, ubinnya itu lengket. Jorok ini rumah, Masya Allah. Itu potongan kue pepek di pojokan lemari, sisa makan anak nggak dilap. Saya numpang kamar mandi ya, innalillah mau kepleset. Ini kamar mandi banyak musyawarah antar kecoa dan laler. Gimana orang mau betah?
Jangan paksa orang betah kalau kondisinya seperti itu. Ya, sama dengan suami juga begitu. Orientasinya poligami aja. Dikit-dikit poligami, ta'adud. Ya memang itu syariat dalam Islam. Udah jangan ditawar-tawar, itu memang hukum sudah. Cuma kan coba sababnya dibuat. Kenapa di Arab Saudi, negara-negara Islam, perempuan nggak komplain masalah poligami? Karena perempuan di sana nggak ada yang kerja, mereka dijadikan bidadari di rumahnya, dicukupi. Perempuan punya harga diri di Islam. Orientasi kita gaya barat, perempuan suruh kerja, laki juga kerja. Habis itu poligami ya berantem, nyenengin belum, udah bawa-bawa yang lain, begitu. Jadi kadang-kadang kita seperti itu tuh. Ya, makanya saya suka tekankan, poligami bukan tujuan, tapi solusi yang Islam tawarkan. Karena kalau nggak ada poligami, prostitusi. Tapi nggak boleh merusak yang ada. Ya, tidak boleh kita berbuat sesuatu merusak yang ada. Haram dalam Islam. Jadi berilmulah, bukan pakai perasaan. Saya sih terserah, dia mau pacaran sono sini silakan, tapi jangan nikah lagi. Haram, maksiat. Tuh kalau baper begitu tuh. Ya. Makanya coba hilangkan sabab, maka akibat gak kita miliki. Jangan bakar, nanti asap timbul. Hilangin asap, matikan api. Assalamualaikum. Mohon maaf pertanyaan saya menyimak dari tema. Selama kurang lebih 4 tahun saya jadi TKW, tetapi suami selama ini tidak pernah bagi nafkah waktu cuti 3 minggu. Kemarin suami juga tidak bagi nafkah. Lahir, macam mana hukumnya? Sebenarnya ini efek dari kesalahan di awal pernikahan. Pernikahan itu kan ada ta'aruf. Ada ta'aruf gak? Ta'aruf tahu artinya apa? Kenal. Ta'aruf tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf itu artinya ij'al nafsakum arifan, mencari tahu. Makanya ketika ta'aruf ada obrolan tentang kondisi diri kita sebelum menikah. Jadi nanti kalau sampai menikah, kau menikah sama orang yang sibuk, yang mungkin gak tiap hari ketemu, tapi insya Allah saya takut sama Allah. Kita nggak bicara durasi pertemuan, kita bicara kualitas pertemuan. Kita nggak bicara ketemu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, enggak. Karena kadang-kadang kondisinya saya harus pulang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tapi insya Allah pertemuan kita ini kita bicara kualitas, bukan durasi. Kalau udah ada omongan kayak gitu kan enak. Gimana kira-kira? Setuju gak? Kalau setuju saya terus nih khitab, melamar. Kalau enggak ngomong dari sekarang. Ini banyak orang yang ta'arufnya berantakan. Sekarang metik hasil, nanya ustadz keder, betul? Iya, dulu gimana? Awalnya gimana? Ijab kabulnya gimana dulu? Kalau ijab kabulnya jelas ya tinggal jalanin. Tapi yang pasti sih memang hayalan rumahku sorgaku, kita pengen rumah jadi sorga buat keluarga kita. Harusnya penghuni rumah betah. Jadi kalau sampai pasangan hidup kita nggak betah di rumah kita, cari sebabnya. Jangan salahkan dia. Pasti ada sebabnya. Mungkin kita nggak bisa bikin dia senang dalam sorganya. Ada yang salah. Sorga semuanya senang. Kalau sorgaku, rumahku sorgaku, penghuninya pada nggak senang, ada yang salah. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya mau tanya, apakah ada seorang anak yang dilahirkan sebagai pembawa sial karena anak tersebut lahir di hari Minggu dan anak pertama, sehingga dari kecil dia terpaksa berpisah dengan kedua orang tuanya dengan alasan jika bersatu dengan anaknya tersebut maka rezekinya akan susah. Terus kenapa kedua orang tuanya selain pilih kasih terhadap adiknya? Dan adakah salah jika anak yang ditinggalkan tersebut merasa tidak adil dan benci? Terima kasih Ustaz. Tidak ada anak sial. Ya, anak ya ujian. Permasalahannya bukan
sukses atau tidak mendidik anak, bukan itu permasalahannya. Sabar atau bersyukur ketika mendidik dia, itu yang paling penting. Ya, kadang-kadang seorang nabi saja diuji sama anak yang betul-betul biang kerok, betul ya? Kita tahu kan cerita tentang Adam dan Nabi Nuh. Adam nabi loh, anaknya bunuh-bunuhan, Habil sama si Kobil, betul. Oh, emang kalau Adam sih kurang bagus, Tat. Nabi Nuh si Kan'an durhaka sama orang tua. Emang Adam sama Nuh kurang bagus, Tat. Oh, ya nggak begitu bahasanya, itu ujian. Tapi lihat bagaimana cara Adam menyikapi ujian, cara Nabi Nuh menyikapi ujian, itu yang penting. Siapa sih yang bisa milih takdir? Kalau bicara pengen dalam doa, semua orang tua pengen anaknya baik, soleh, soleha. Cuma kan manusia punya mau, Allah berkehendak. Usaha sih udah, Tat, nyari pasangan yang soleh, soleha, alhamdulillah. Nikah dengan cara yang soleh dan soleha. Kemudian ngasih nafkah dengan cara yang soleh. Punya anak pun dengan cara yang soleh. Udah gede jadi anak yang soleh soleha, insya Allah. Tapi kenyataannya tidak, Ustaz. Gede malah anak jadi ujian. Itulah ujian dunia. Yang Allah inginkan, bisa gak kita qanaah dalam ujian? Karena kita nggak bisa memilih takdir. Tapi ingat, husnuzon, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Tinggal kita berhusnuzon sama Allah. Oke, Allahu a'lam. Mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Ya. Oh iya, kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Ada yang mau nanya langsung? Ada? Karena Ustadz ada hadiah nih untuk yang bertanya langsung sebenarnya. Ada? Ini soalnya yang buat nanya yang langsung kita kasih hadiah yang langsung. Nah, ayo kosongin kantong. Ini ada gantungan kunci Ustadz Subhan ini. Ya, kunci motor gantungan aja, motor beli sendiri. Ada yang Ikhwan? Ada, ayo. Ibu-ibu, Ustaz? Ya, foto ibu-ibu boleh. Ibu-ibu, foto. Silakan, Ibu berdiri. Panitia kasih mic, foto. Ini panitia. Silakan. Ya, kasih mic. Ada mic-nya? Ibu-ibu kasihnya ini saja hadiahnya. Foto mic-nya, silakan. Yang mau bertanya pakai nama, nggak ada nama ya. Ada sih tadi saya Ada. sebutin, cuman Atau soal dipilih. pertanyaannya tadi itu. Iya, dipilih yang bagus aja kali. Tapi Pertanyaan yang bagusnya kita kasih. Fadal, mic, ada mic, ada mic. Panitia, tolong mic-nya. Oh, Peroperan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua melantarkan anak? Apakah berhak anak-anak itu benci pada orang tuanya? Sedangkan orang tua masih punya anak-anak yang bisa dinafkahi, yang masih sekolah, tapi mereka lupa dengan peran sebagai orang tua. Mohon pendapatnya. Iya, ini orang kadang-kadang suka komplain dengan orang tua. Ustaz, apakah boleh orang tua menelantarkan anak? Ya, jawaban yang paling cepat ya nggak boleh. Nggak usah ditanyakan udah ya, tapi saya tahu emosi. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa kadang-kadang Allah ciptakan orang tua bermanfaat buat anaknya. Tapi kadang Allah lahirkan seorang anak untuk bermanfaat buat kedua orang tuanya. Bukan kita tuntut orang tua kita sempurna dan paham kita. Mending kita paksa diri kita untuk menyempurnakan orang tua kita, itu lebih baik. Karena
Boleh jadi kita benci karena dia menelantarkan kita, Ustaz. Iya. Cuma kalau kebencian dilawan kebencian, adakah bekas orang tua? Adakah bekas anak? Betul. Ya. Orang suka salah. Nanti satu waktu kebayang nggak kalau kita digituin sama anak? Dulu saya paling kesel banget sama bapak saya, ayah saya. Ninggalin anak kayaknya pergi sono pergi sini. Sekarang saya baru berasa jadi orang sibuk ninggalin anak dulu. Ya Allah, iya ya. Saya sayang sekali sama ayah saya sekarang. Kenapa? Setelah tahu menjadi ayah itu seperti ini. Gak enak di luar mulu, yang paling enak di rumah sama anak sebenarnya. Cuman gimana? Kita terlahir bukan buat mati di rumah kan? Karena karakter anak kita tergantung peluh yang kita keluarkan gitu lah. Makin capek kita, makin ikhlas karena Allah, makin kebentuk karakter anak kita. Konsekuensinya meninggalkan mereka. Tapi kalau meninggalkan karena Allah, Allah yang bakal jaga dia. Jadi kalau saya boleh sarankan, kalau orang tuamu berbuat dosa, jangan kau balas dengan dosa. Mudah-mudahan melalui kamu orang tuamu dapat hidayah. Kita punya nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khulqin azim. Kau punya akhlak yang azim ya Muhammad. Dibenci dia sama Abu Lahab, sama Abu Jahal, itu pamannya loh. Tapi dia berdoa sama Allah, ya Allah, kalau Abu Lahab, kalau Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam, dapat hidayah, paling tidak lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkanmu ya Allah. Penjahat masih didoain sama Rasul. Makanya lahirlah siapa? Khalid bin Walid bin Mughirah. Ayahnya penghuni neraka tuh Khalid bin Walid. Lahirlah siapa? Mughirah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, namanya Mughirah, sahabat Nabi penghuni surga. Apalagi ini orang tua sendiri. Ya, udahlah. Orang tua itu ukurannya, salahnya orang tua, benernya anak. Kalah sama orang tua lebih baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi satu terakhir tuh yang paling belakang tadi curang. Silakan. Silakan. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, aku mau nanya masalah make up gitu ya. Kalau apa di sini juga ada kelas make up. Katanya kalau misalnya buka kita kan tidak boleh kalau berubahnya kan udah sebagian besar kan tidak boleh di Islam gitu kan. Iya. Itu apakah yang aku bertanyain apakah kita apakah boleh apa enggak? Kan sama juga kan merubah wajah kita gitu. Intinya boleh nggak Ustaz? Iya. Kita di sini. Intinya boleh atau Make up. Ya. Iya, make up itu perlu dong. Cuma yang jadi masalah, dia make up untuk siapa? Justru kayak kita kan buka wedding gitu kan. Kita make up seseorang yang misalnya orang yang begini, hasilnya jadi begini, itu kan udah berubah. Gitu loh Pak. Sebenarnya sih selama memang nggak merubah fisik, cuma main warna, biar pipinya kayak tomat puncak, betul ya? Biar matanya kayak sugongkong gitu. Kalau buat suaminya didandani di pengantin boleh-boleh aja, asal tidak dikonsumsi sama yang bukan mahram. Takutnya Kayak kita kan apa mungkin alis kan itu mesti cukur gitu. oh iya, itu beda lagi babnya, jelas haram, nggak boleh. Ya.
Jadi hukum asal make up boleh asal nggak menghilangkan alis, nggak merubah bentuk, ya. Hidung yang pesek dimancungin. Salah. Ya. Allah, silakan. Yang Iwan nih, Iya. ilmunya udah luar biasa kayaknya saya, masya Allah. Oh ada, bentar Pak, itu dulu ya Pak. Ada dua kayaknya harusnya. Di sini satu, Ayo. di sini satu. Panitia kasih mic. Panitianya maksudnya. Mic cepet. Ada yang kasih mic satu di sini. Ah, Itu mbaknya yang make up gantungan kunci ya. Motornya nanti aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, jika seorang istri sudah ditalak sama suaminya, tapi belum bercerai secara resmi, udah 10 tahun dan dia mau menikahi, itu hukumnya bagaimana? Belum bercerai resmi. Tapi sudah ditalak Talak berapa kali? sama suaminya, sudah ditalak, saya bercerai. Tapi secara agama sudah bercerai, tapi secara Pemerintah belum. Oh, iya. Ya sah perceraiannya, mungkin belum resmi secara pemerintah. Makanya saya bilang nikah baik-baik, berpisah juga baik-baik dong. Laki-laki ceraikan dia kalau kau laki-laki berani. Jangan nikah resmi cerai diam-diam. Kebayang gak kalau itu anak perempuanmu digituin sama orang laki? Kan tentu gak enak ya. Gak apa-apa, benci dan cinta karena Allah. Kalau dibilang nikah tuh baik, bercerai juga baik, asal alasannya baik. Sah, asal betul-betul rukun dan syaratnya sudah pas. Mungkin dia belum resmi pemerintah, tapi sah. Baik. Bapak dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Oh. Ya. Iya, sebenarnya sudah kita bahas tadi semua. Bagaimana memiliki amazing love nih? Ya tentu cinta yang punya sabab, bukan cinta yang mengedepankan syahwat. Ya, perempuan mencintai laki-laki, dia nggak melihat latar belakangnya, yang dia tahu ini orang baik. Saya pengen masuk surga bareng dia. Begitu pula lelaki sama seperti itu. Makanya dulu nggak ada gengsi. Umar bin Khattab itu pernah bawa Hafsah, anak perempuannya, ditawarkan ke sahabat-sahabat yang dijamin surga. Kalau sekarang begitu dibilang, wah nggak punya harga diri, nawarin diri. Enggak. Kita ngeliat ini orang baik, kita pengen dibimbing sama orang baik. Kenapa enggak kita ngomong? Cuma mungkin kita kemas bahasanya supaya lebih beradab. Ya. Jadi berikan alasan supaya amazing gitu loh. Karena kita pengen menyukai orang yang memang Allah suka. Begitu pula kita pengen benci orang yang Allah benci. Ya perlu ada transparansi dalam hal ini. Jangan sampai ada disembunyikan. Buka alasannya. Saya pengen punya anak yang soleh, Tat. Ya cari pasangan yang soleh-soleha. Anakmu soleh. Kalau cuma sembarangan aja dapat terus ngayal punya anak yang soleh, manalah mungkin durian berbuah mangga. Betul? Jangan pernah bisa bohong. Barakallah. Ini hadiahnya apa? Oh iya, udah. Ini udah. Pak itu kok. Oh ini. Jatuh satu Pak. Fadal. Dua. Baik, tadi sedikit di yang tertulis ya Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kami selama ini merasa selalu diberi nikmat dan kemudahan. Kemudian istri sempat berucap ke suami untuk hati-hati.
Jangan lalai karena tidak tahu kedepannya akan diberi Allah lagi karena nikmat yang banyak. Iya. Tak lama kemudian musibah datang ke kami. Apakah musibah itu datang karena ucapan tersebut? Ucapan itu doa. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Saya berhusnuzon bukan karena ucapan. Suami ngomong begitu itu karena kehati-hatian. Ya, namanya hadar, waspada. Sekarang kita gampang Bu dapat duit, mana kita tahu yang akan datang susah, betul? Tolong dieman-eman lah, diirit-irit. Itu hadar namanya. Hadar, hati-hati. Jangan kita jadi suuzon. Besok kita nggak punya duit, bapak sih ngomong begitu ya. La yughni hadar bin qadar, kata Rasul. Waspada tidak merubah takdir. Waspada nggak merubah takdir. Kamu sih terlalu hati-hati. Jadi akhirnya kita nggak bisa bersaing. Enggak. Buang itu pendapat jauh-jauh. Orang Islam tuh nggak takut dengan ujian. Kalau memang harus sabar, dia bersabar. Sukses, dia bersyukur, itu orang Islam. Bukan masalah kalah atau menang, sakit atau sembuh, bukan. Tapi bagaimana bersabar dengan ujian, bersyukur ketika diberikan nikmat, itu orang Islam. Allah. Ini ada adik kita nih, Ustaz, mau bertanya nih. Ayo, Apa? ayo bangun, Ayo, bangun, Dek. Adik, ayo. Nggak apa-apa, kasih aja. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Kamu mau nanya, mau main panco sama Ustaz? Ayo, nggak apa-apa, nanya aja. Hewan yang ada di surga sama nggak dengan hewan yang ada di dunia? Hewan yang di surga itu ada sama nggak sama kayak hewan di dunia? Coba nanti Ustaz kesana dulu ya. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab ya. Saya Ustaz nggak paham nih hewan yang semua yang di dunia di akhirat ada. Yang pasti memang binatang-binatang yang haram tidak ada di surga. Kecuali yang ada perbedaan pendapat ulama tuh tentang anjing ashabul kahfi aja. Ya, hukum asalnya di surga tidak ada yang haram. Semuanya halal. Sehingga bagaimana hewan di dunia, wallahu alam, yang halal akan ada di surga. Tapi yang haram tidak ada. Wallahu alam. Ya. Oke, Adik, puas mau bertanya lagi? Enggak. Baik, siapa lagi? Ayo kasih hadiah ya Ustaz, Oh, ya, kasih kasih hadiah. hadiah buat kamu nih. Baik, yang mana nih? Ustaz? Oke, gimana caranya ya? Allah. Ya boleh, dikasih hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jauh-jauh Bu belajarnya Bu. Kalau saya sering ada sudah waktunya saya meninggal gitu. Sampai kadang saya mau sholat gitu ya, perasaan itu ada. Perasaan mau mati, Saya Ustaz. mau sholat, perasaan tiba-tiba saya seakan-akan sudah mau meninggal gitu. Maksudnya vertigo apa gimana? Nggak mau meninggal kenapa? Perasaan mau meninggal terus ibu pertanyaannya apa ibu? Oh, kenapa perasaan itu bisa muncul? Ustaz? Ada perasaan mau meninggal? Sebenarnya sih gini, apa kata Rasul? Ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Jadikan sholatmu seperti sholat orang yang mau berpisah, mau mati. Maka saya tanya, ini meninggalnya karena apa nih? Karena memang sakit, kurang darah atau apa. Tapi kalau karena memang dia jadikan sholat ini seperti sholat yang terakhir, siapa yang tahu besok apa yang terjadi, betul? Itu yang paling bagus. Tapi tiap ngedenger ajan mau mati, ya Allah ajan, nah, lain lagi tuh. Lain lagi tuh. Berarti harus diruqyah kalau begitu, takut sama ajan namanya kalau begitu ya. Fadal tadi itu, ya kamu diri. Nah, kasih. Nah.
Gimana Mas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya nazar pada orang tua untuk mendapatkan umroh. Tapi setelah semuanya sudah siap, tiba-tiba orang tua dari mati. Gimana cara nazar? Orang tua kenapa? Meninggal, Setelah Ustaz. semuanya sudah siap, tiba-tiba Allah dapat Niatnya sudah sampai. Ya, niatnya sudah sampai. Boleh gak membadalkan umroh? Tidak ada badal umroh. Ya sudah, nggak usah kalau udah meninggal. Ya. Tapi pahala sudah dapat. Nanti satu waktu kamu sama suami atau titip sama orang, badalkan haji untuk orang tuamu. Orang tuanya bangga punya anak yang masya Allah. Betul lagi. Ustaz, Afwan ini dulu tadi dan Oh iya, ini dulu ya. Betul Pak. Masya Allah. Ini orang laki nanya langka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan masalah ibadah. Apabila dalam mengenal ibadah ada perbedaan pendapat antara ulama dengan satu ulama, yang punya masalah wudhu. Apabila seorang suami istrinya ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Jadi apabila kita ada menghadapi seperti itu, terusnya sementara dua-duanya menyadari yang sahih. Jadi yang mana satu yang harus kita ikuti sebagai Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada khilaf ulama tentang wudhu, bersentuhan dengan yang bukan mahram, batal atau tidak, kita ngikut yang mana Ustaz? Ya insya Allah sebenarnya kalau kita mau ilmiah mendalami hukum, kita nanti akan tahu bahwa sebenarnya hukum itu nggak berbilang satu. Contoh, bersentuhan dengan yang bukan mahram ini batal wudhu atau tidak Ustaz? Pendapat Imam Syafi'i batal wudhu karena beliau menerjemahkan aulamastumun nisa itu diterjemahkan berarti berhubungan intim. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sesungguhnya lamastumun nisa itu berhubungan intim, bukan bersentuhan. Makanya kata Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, wahai Ahmad bin Hambal, kalau anta a'lamu minni fi ilmil hadis, kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau kau temukan pendapat aku bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok. Nah, muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini justru beliau menemukan hadis di mana Rasulullah mencium Aisyah kalau mau ke masjid. Ini menandakan jangankan bersentuhan, mencium istri pun boleh. Terus di mana letak membatalkan wudunya, Ustaz? Bukan sentuhannya. Yang membatalkan wudu itu keluarnya sesuatu dari dua lubang, dubur maupun kubur. Jadi kalau memang kita bersentuhan beda bab, bukan batal wudu. Kalau bukan mahram bisa haram hukumnya. Ntar berkembang dah lama-lama dah. Kok Raja Salman begitu lama-lama dah. Jangan digede-gedein, masalah nanti beda bab lagi. Ya, jadi secara umum bahwa hukum asalnya bersentuhan itu nggak batal wudhu. Yang batalin wudhu itu buang angin, buang hajat, keluar sesuatu berbentuk air seni, kencing, mazi, madi, mani, nah itu yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi kalau bersentuhan nggak menimbulkan rangsangan, tidak. Bagaimana dengan yang bukan mahram? Dosa, beda bab, bukan batal wudhu. Baik Ustaz, yang tertulis satu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu adalah wajib. Saya memiliki sawah, kalau dijual sekitar 80 juta. Sawah itu adalah hasil dari warisan dan itu adalah harta saya satu-satunya. Apakah saya wajib menjualnya untuk haji atau bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Ya, makanya haji diletakkan di akhir rukun Islam. Kalau kita sudah melaksanakan yang 4, di hari tua kita tinggal haji, jual nggak apa-apa. Tapi kalau belum, dulukan dulu yang lain baru haji terakhir, berarti belum haji. Jadi kadang-kadang orang suka bikin simpenan berbentuk tanah, harta dia, warisan, boleh-boleh saja, tapi nggak menatarkan yang lain.
Jangan sampai gara-gara jual tanah pulang haji gak punya apa-apa, akhirnya jadi stres nanti malahan. Kalau itu kan tanah Ustaz, kalau rumah satu-satunya yang harus dipikirkan Ustaz. Betul sekali. Baik. Ada ibu-ibu? Silakan panitia, tolong pilih panitia. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak Ustaz sunnah yang selalu dicap Wahabi, Ustaz. Contoh kemarin kan ada penolakan Ustaz Walid Basalamat di Sidoarjo, Jawa Timur, karena BPN mengklaim bahwa Ustaz Walid adalah seorang Wahabi. Pertanyaan saya, Wahabi itu apa? Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai netizen, sebagai pengikut sunnah terhadap nahdliyin yang sangat ekstrim seperti itu? Terima kasih. Ustaz, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang suka mencap Ustaz-ustaz sunnah itu Wahabi? Wahabi apa sih? Ini memang sering kasus kayak begitu ya. Kita orang Indonesia udah nggak asing dengar Wahabi. Dulu Buya Hamka dibilang Wahabi loh. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dibilang Wahabi. Haji Agus Salim dibilang Wahabi. Syekh Ahmad Surkati dibilang Wahabi. Sekar Mekar Kartosuwiryo dibilang Wahabi. Hos Umar Cokro Aminoto dibilang Wahabi. Jenderal Sudirman dibilang Wahabi karena Muhammadiyah, menghafal Quran dari Rembang tuh ulama. Kiai Haji Nur Ali juga begitu. Ini fitnah yang sering disampaikan oleh orang-orang yang jahil. Ya, apa sih yang menyebabkan mereka bilang Wahabi? Padahal ustadz-ustadz sunnah melarang perpecahan, mengharamkan demonstrasi, mengharamkan mencaci maki pemerintah, menekankan tentang ukhuwah, memerintahkan sholat berjamaah di masjid, memerintahkan masyarakat mendoakan pemerintah. Kalau itu semua dibilang Wahabi, ini Wahabi. Ya, itu fitnah yang terlontar. Ya. Kita berdoa semoga Allah kasih hidayah lah. Ya, buat anak bangsa yang membenci sunnah. Ulah segelintir manusia yang mengap khilaf yang terjadi di antara para ustaz. Udah saatnya orang Indonesia bergandeng tangan yuk. Khilaf sudah dibukukan, belajar secara ilmiah. Mulai yakini bahwa agama ini qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Agama ini Allah perintahkan, Nabi sabdakan, sahabat melakukan. Adapun saudara kita yang diuji dengan fitnah yang ada sekarang, kita doakan diberikan kesabaran, diangkat ujiannya dan dipertontonkan. Ini pancingan Allah sehingga orang semua nyari siapa sih Ustadz Khalid Basalamah. Dengan begitu orang jadi tahu dia. Semoga Allah muliakan beliau dimanapun beliau ada, insyaallah, dan diberikan kesabaran. Buat kita jangan makin meramaikan sesuatu tanpa ilmu. Karena ini fitnah yang memang sedang terjadi. Jadi memang di negeri kita ini fitnah komunis PKI ini sedang merebak. Ini sama dengan tahun 64. Rakyat dibikin benci sama ustadz, sama ulama. Dulu tahun 64 begitu sebelum Gestapo. Nanti lama-lama kalau ustadz sudah dibenci, ulama sudah diremehkan, orang dibikin benci sama Quran. Berhasil mereka sudah kalau begitu. Makanya kita jangan terpancing. Khilaf bukan untuk dibanggakan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah jadikan kalian berbeda-beda, bersuku-suku, bukan untuk berkhilaf, untuk bersatu. Bagaimana cara supaya bersatu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Yuk kembali ke sunnahku, kata Rasul. Bangga dengan sunnah.
Orang laki bangga pakai jenggot, perempuan bangga pakai hijab, pakai hungur, pakai himar, bangga. Ini sunnah yang bikin Allah cinta sama kita. Jangan takut diledek gara-gara jenggot. Itu Yesus Kristus juga pakai jenggot. Kalau kita cukur jenggot Yesus, penistaan Yesus, betul. Kenapa orang Islam takut berjanggut? Rasul berjanggut, ulama berjanggut. Apa yang jadi masalah? Perempuan pakai jilbab, ayo boomingkan. Kalau dosa berani pasang iklan terang-terangan, kenapa berbuat baik malu-malu? Pasti ada hikmah di balik itu semua. Semoga Allah muliakan kita semua, insyaallah. Wallahu musta'an. Baik Ustaz, seperti waktunya sudah mau habis Ustaz, tapi ada beberapa dengan kunci mungkin antum kasih soal sedikit saja Ustaz. Oh iya. Tiga. Afwan, nanti antum gantian deh, aneh tanya mulu, kadang gantian nanya. Jawab. Sekarang saatnya menjawab. Ibu mau menjawab ya? Ibu jawab Ibu. Siap menjawab ya? Saya kasih pertanyaan. Iya. Bagaimana sih untuk mendapatkan amazing love dalam hidup ini? Ini Bapak mau jawab nggak apa-apa Ustaz? Bapak mau jawab sepertinya. Boleh? Udah dapat hadiah tadi. Iya, terima kasih. Saya mendengar ayat Allah. Ya, untuk mendapatkan amazing love yaitu pertama adalah berilmu, kedua yakin, ketiga jujur, keempat ikhlas. Terus masih kurang kan banyak lagi. Ada yang bisa menyempurnakan? Kalau paling belakang tuh, nggak boleh cepat ngangkat tadi ya. Silakan. Allah. Iya, nanti berikutnya. Allah. Ayo silakan. Nggak apa-apa nanti setelah yang belakang kamu yang sudah depan saya. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama perkara yaitu satu berilmu, dua yakin, tiga jujur, ikhlas, jujur dan aku. Berilmu, yakin, ikhlas, jujur dan aku. Mampu. Allah. Perasaan saya ngomong mampu tadi saya. Coba kamu tadi yang dapat baik pertama kali tuh. Tadi siapa tuh? Enggak, yang belakang tuh tadi yang belakang. Tadi yang pertama dapat baik. Nah, silakan. Fadhal. Satu berilmu, dua yakin, ikhlas, jujur dan katakan cintamu pada orang. Dia juga bisa baca. Coba tadi angkat tangan sini Fadhal. Iya. Ya. Perasaan nggak 4 lebih dia tadi. Coba kamu yang paling depan. Ayo cepetan. Nah. Ayo, fadhal. Tadi mana yang depan tadi? Ada. Nah. Iya tadi silakan. Ya, bangun. Oke. Ilmu, jujur, yakin, ikhlas. 4 aja ya? Mendapatkan Allah itu nilai Allah, maksudnya menghormati kedua orang tua, nilai saudara-saudara. Serta mengamalkan itu Sebenarnya ini maksudnya benar semua maksudnya. Gimana Ustaz? Tinggal 4 nih Ustaz. Ya, masa ya, silakan. Habis ini kamu silakan. pertama, cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cintai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, cintai orang tua kita, anak ibu dan saudara. Yang keempat, cintai saudara kita orang muslim dan muslimah.
Perasaan bukan itu tadi. Coba. Saya yang salah nggak pinter nyampein kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita harus mengutamakan mencintai Allah di atas seluruh makhluknya. Setelah itu kita berilmu, yakin, jujur dan ikhlas. Tidak akan lulus hubungan terhadap manusia selagi kita tidak lulus hubungan kita dengan Allah. Iya, itu aja. Belum tepat, sampingnya coba. Sampingnya itu. Kalau kira-kira masih baca jangan. Betul. Untuk mendatangkan cintanya Allah yaitu dengan cara menghiasi yang wajib dan yang sunnah. Itu aja. Ustaz, lagi satu. Ya laki nih. Sekarang saya kasih yang laki dah. Habis ini itu. Oh, itu dulu. Ya. Coba antum. Betul. Ya. Iya. Coba sekali lagi antum pakai bahasa Indonesia. Yang lain dengar. Ilmu. Masih belum tepat. Hampir. Posisinya jujur langsung dari yakin ke jujur. Iya. Coba saya pengen cari yang lebih tepat. Iya kamu ya. Kira-kira kalau masih baca jangan dulu deh. Iman, keikhlasan, kejujuran, ilmu, yakin, dan meletakkan cinta pada kepadanya yaitu Allah SWT. Perasaan Ustadz ngomongnya begini deh. Cinta itu timbul karena 4 sebab. Ilmu, yakin, ikhlas, dan jujur. Namanya power of love. 4 sebab ini menimbulkan mahabbah, cinta. Dan cinta itulah yang memetik 2 hasil, ingkiyat dan qabul. Apa? Ingkiyat dan qabul. Ingkiyat artinya tunduk patuh dalam ucapan maupun perbuatan. Sementara qabul ya dengan ucapan. Oke? Batal ya. Pertanyaan kedua. Bagaimana bisa merasakan manisnya iman? Ada hadis riwayat Imam Muslim tadi yang Ustaz sampaikan, coba. Tuh, yang angkat tangan belakang, foto. Silakan. Bagaimana untuk merasakan manisnya iman? Ayo silakan. Menjadikan cinta Allah dan Rasul pada tempat yang tertinggi. Yang kedua, belajar mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, belajar untuk membenci untuk kembali ke masyarakat. Dibaca Kasih Ustaz. Kasih deh. Langsung kasih dulu Ustaz. Iya. Ada usaha deh. Ini kan hadiah Quran ya? Ya. Ya. Oke ya, ini hadiahnya Quran nih. Plus tanda tangan apa akhina tertulis. Oh iya. Ada tanda tangan Ustaz itu. Ini Quran saya pengen kasih ke orang yang bisa ngulang jawaban saya yang pertama tadi. Ayo. Bagaimana supaya dapat amazing love dalam hidup? Mana nih wajah-wajah baru? Wajah-wajah baru. Mana wajah-wajah baru? Orang laki. Apa? Ayo, ya udah, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, masuk. Kayak main tamu-tamuan gitu. Fadhal. Ikhlas, jujur, yakin.
Yang itu. Ini kayaknya pede nih coba deh. Ya. Sekali lagi coba. Harus yakin, harus jujur, harus ikhlas. Ada yang kurang satu, ada kebalik satu. Coba tuh paling belakang kayaknya pede atau begini-begini. Coba apa. No, belakang. Ya. Coba belakang dulu tuh, coba nanti setelah itu saya kasih. Jangan baca ya, harus hafal ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap nih. Ustaz, untuk mendapatkan the power of love, itu yang pertama adalah kita harus punya ilmu. Habis ilmu kita harus yakin, hakul yakin sama Allah. Yang ketiga kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Masya Allah. Yang keempat baru jujur, karena kita harus jujur. Semua itu akan menimbulkan satu hal, yaitu mahabbah. Mahabbah artinya cinta kepada Allah. Kalau kita punya ilmu, kita akan punya iman, yakin. Setelah iman itu tumbuh, kita akan punya rasa keikhlasan. Setelah itu kita akan jujur dan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kata Rasulullah adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita pulang aja sudah. Jadi kalau kita mau cinta Allah, ikuti aku. Iya. Ya udah Ya. saya. Ini layak loh. Bukan konser, maksud orang. Dua lagi Ustaz. Ada banyak yang Ustaz. Ada oh keren. Nanti kan kita langsung Bisa ada jam, ada yang terasa seperti ini. Ada yang jam tangan hilang. Jam tangannya hilang. Atau kita kasih jadi hadiah aja Ustaz. Oke. Ada yang jamnya jatuh atau apa? Baik, yang lain kita kasih untuk ini aja sudah. Untuk apa? Untuk hadiah yang tertulis saja ya. Ustaz Afwan terakhir semua. Iya. Baiklah jamaah Allah muliakan. Jadi sebagian hadiah nanti dialokasikan kepada yang menulis. Ya, yang bagus pertanyaan nanti disebutkan nanti sendiri sama ibu semua. Kita tekankan lagi sekali lagi, Your Amazing Love ini betul-betul milikmu kalau kau mengerti bagaimana mendatangkannya. Ya, cintailah sesuatu itu dengan sabab. Jadi jangan heran kalau seandainya kita nggak maksimal dalam beribadah kepada Allah, kita nggak maksimal dalam mencontoh Rasul, kita nggak maksimal berada dalam hukum Islam ini, karena ternyata kita nggak memiliki power of love tadi. Maka latih diri kita untuk memiliki apa? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Mahabbah pun timbul dengan sendirinya. Kalau sudah bicara mahabbah, bicara cinta, cuma dua efeknya, ingkiyat dan qabul, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, secara ucapan maupun perbuatan, qabul ya ucapkan. Yakin datang karena ilmu. Levelnya 3, ilmu yakin, ainul yakin, hakul Yakin. Yakinlah insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang-orang yang punya cinta yang betul-betul amazing, cinta yang menakjubkan, cinta yang dibutuhkan oleh sesuatu yang dicintai. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya minta maaf kalau ada salah dalam ucapan dan penyampaian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.